Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mutiara Katrina. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dulu karena di channel YouTube ini aku akan bahas beragam hal tentang literasi, ada review buku, unboxing, dan berbagi tips-tips tentang literasi lainnya. Nah, hari ini aku mau bahas salah satu novel dari penulis terkenal Indonesia. Dia adalah Terelie. Nah, novel apa yang mau aku bahas? Yuk langsung aja. Nah, kali ini aku mau bahas tentang novel dari salah satu penulis terkenal Indonesia, yaitu Terelie. Novel ini berjudul Tentang Kamu. Siapa yang sudah baca novel Tentang Kamu ini pasti sudah ngikutin gimana serunya cerita di dalamnya. Nah, yuk kita langsung aja bahas tentang isi dari novel ini. Novel Tentang Kamu ini diterbitkan oleh penerbit Sahabat Trip dengan jumlah 500 halaman. Nah, secara garis besar, novel ini mengangkat tema tentang perjuangan hidup, kisah cinta, dan juga persahabatan di dalamnya. Nah, novel ini diawali dari cerita tentang Zaman Zulkarnain, pemeran utama yang ada di novel ini, yaitu seorang lawyer yang tinggal di kota London, dan dia menerima sebuah pekerjaan khusus, pekerjaan sangat berat, yaitu menyelidiki ahli waris dari salah seorang warga negara Indonesia yang baru saja meninggal di sebuah panti jompo di kota Paris. Jadi, seseorang yang sedang diselidiki oleh Zaman Zulkarnain ini meninggalkan warisan sejumlah 19 triliun rupiah. Kenapa sih kok harus diselidiki siapa ahli warisnya? Karena menurut peraturan yang berlaku di kota London, barang siapa yang meninggal tanpa ada kejelasan siapa ahli warisnya, maka seluruh harta peninggalannya akan menjadi hak milik kerajaan Inggris. Karena tugas menyelidiki siapa ahli waris ini membuat Zaman Zulkarnain akhirnya terbang kembali ke Indonesia menuju ke Pulau Bumin untuk menyelidiki kisah masa kecil dari Sri Ningsih, yaitu adalah WNI yang baru saja meninggal di kota Paris ini. Dia akhirnya menemukan tentang kisah perjuangan Sri Ningsih dari mulai dia dilahirkan sampai dengan dia beranjak dewasa. Sri Ningsih sendiri lahir di Pulau Bumin, salah satu pulau di Kepulauan Sumbawa, yang mana pulau ini adalah salah satu pulau terpadat di dunia, karena di pulau ini dipenuhi oleh nelayan-nelayan yang mereka membangun rumah di atas laut. Nah, seperti itu. Jadi Sri Ningsih ini mengalami kisah hidup atau perjuangan hidup di masa kecil yang sangat hebat, karena dia ditinggalkan oleh ayahnya semasa dia seusia anak SD. Kemudian dia harus hidup dengan ibu tirinya dan adik tirinya, yang mana ibu tirinya ini tidak bersikap baik padanya karena merasa Sri Ningsih adalah salah satu penyebab ayahnya atau suaminya ini meninggal dunia. Pada suatu ketika terjadi sebuah kebakaran di rumah Sri Ningsih yang kemudian menewaskan ibu tirinya ini. Akhirnya Sri Ningsih dan adiknya yang bernama Tilamuta pergi ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu. Di Pulau Jawa, Sri Ningsih dan Tilamuta menimba ilmu di sebuah pesantren milik seorang kiai, di mana di sini akhirnya Sri Ningsih bertemu dengan Nur Aini, putri dari kiai tersebut, dan menjalin persahabatan. Nah, Sri Ningsih dan Tilamuta kemudian pergi ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu di sebuah pesantren milik Kiai Maksum. Nah, di sini Sri Ningsih bertemu dengan Nur Aini, yaitu putri pemilik pesantren ini, dan kemudian menjalin persahabatan. Di pesantren ini juga terjadi konflik, di mana terjadi fitnah yang akhirnya menewaskan Kiai Maksum itu sendiri. Kemudian Sri Ningsih hijrah ke Jakarta untuk memulai pekerjaannya. Di sini bakat-bakat wirausaha Sri Ningsih kemudian terasah, hingga akhirnya dia bisa berkeliling dunia. Kisah cinta Sri Ningsih juga dibahas dalam buku ini, di mana dia akhirnya bertemu dengan seorang warga negara Turki yang bernama Hakan Karim. Kemudian dia menikah hingga akhirnya dia mempunyai anak, tapi anak yang dimiliki Sri Ningsih ini tidak ada yang bertahan hidup. Anaknya kedua-duanya itu meninggal ketika usia masih bayi. Salah satu hal yang aku suka dari buku ini adalah Terelie menceritakan kisah dan konflik di sini benar-benar mengalir,
tapi juga dia menggunakan bahasa-bahasa yang elegan. Sehingga novel ini nyaman dan enak banget untuk dibaca. Novel ini cocok banget buat kamu yang suka dengan kisah-kisah romantis, tapi tidak hanya kisah-kisah romantis yang biasa-biasa saja, namun juga ada kisah-kisah misteri, kisah-kisah kedetektifan yang membuat kita semua penasaran. Oke, aku akan bacain di belakangnya sampul ini ada kata-kata yang manis banget buat kamu dengar. Tentang kamu. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar di hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan. Cintalah yang menemukan kita. Terima kasih. Nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir, tapi aku akan tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu, seperti sungai yang mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir, seperti sungai kehidupan. Selain dari kisah Sriningsih, di novel ini juga diceritakan kisah pribadi dari Zaman Zulkarnain yang membahas tentang kisah cintanya. Jadi Zaman Zulkarnain bertemu dengan seseorang yang menjadi teman Sriningsih semasa Sriningsih hidup di panti jompo di sebuah kota Paris. Setelah berbincang-bincang dengan Aina, seseorang itu, nah kemudian Zaman Zulkarnain merasa nyaman dan akhirnya jatuh cinta pada Aina. Oke, sekian dulu review tentang novel dari Lia ini. Kamu juga bisa baca review tentang novel ini di blogku yang linknya nanti aku kasih di bagian deskripsi. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang aku upload. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!